Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai perbandingan matematika untuk kelas 6 SD. Oke, sebelum masuk ke materi kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baik, kita mulai pada materi kali ini. Yang pertama-tama kita akan belajar mengenai perbandingan. Untuk mencari nilai dari perbandingan, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri, apa yang ditanya itu dibagi yang diketahui dikali dengan nominal yang diketahui. Selain perbandingan sendiri, ada juga dua macam perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan juga perbandingan terbalik atau berbalik nilai atau tidak senilai ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke dalam soal latihan ya. Jika A itu bernilai X dan B bernilai Y, ketika nanti A ini lebih besar dan menghasilkan nilai X yang lebih besar, maka itu akan masuk ke dalam perbandingan senilai. Namun jika A ini lebih besar, namun X-nya itu lebih kecil dari Y, maka akan masuk ke perbandingan terbalik. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau senilai A di atas, jadi X juga di atas. Tapi kalau terbalik, jika A di atas, maka yang di atas miliknya B, yaitu yang Y. Lanjut ke latihan soal. Di sini ada soal perbandingan kelereng Anto dan Bintang adalah 3:4. Jika jumlah kelereng mereka ada 63 buah, maka hitunglah. Yang A, banyak kelereng Anto, B, banyak kelereng Bintang, C, selisih kelereng mereka. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari banyaknya kelereng Anto. Bagaimana caranya? Seperti yang sebelumnya, ditanya dibagi diketahui dikali nominal yang diketahui. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah kelereng Anto. Maka kita akan masukkan kelereng Anto itu berapa perbandingannya? Kelereng Anto perbandingannya 3. Berarti jadi 3 per jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan itu, kenapa pakai jumlah perbandingan? Karena di sini yang diketahui adalah jumlah kelereng mereka. Berarti kita tambahkan perbandingannya. 3 tambah 4 itu 7. Berarti jumlah perbandingan di sini nanti 7. Dikali nominal yang diketahui. Nominal yang diketahui adalah jumlah kelereng mereka, yaitu berapa? 63 buah. Oke, jadi seperti ini ya, kelereng Anto itu 3 per 7 kali 63. Jadi berapa? Ini kalau kita bagi 7, dapat 1, dan yang di sini dapat 9. Berarti 3 kali 9 adalah 27. Selanjutnya kita akan mencari kelereng Bintang. Kelereng Bintang berarti berapa? Berarti kalau kita tanya Bintang, maka kita pakai perbandingannya Bintang, yaitu 4. Sama seperti kelereng Anto. Berarti 4 per 7 kali 63. Maka hasilnya adalah 36 buah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung selisih kelereng mereka. Jika yang ditanya selisih, maka yang di atas ini adalah selisih pula. Nah, selisih dari perbandingan. Perbandingannya 3:4. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 1. Per berapa ini? Per jumlah yang diketahui tadi. Yang diketahui jumlah mereka. Berarti per 3 ditambah 4 dikali 63. Hasilnya adalah 9 buah. Oke, lanjut ke soal kedua. Perbandingan uang Inka dan Nawa adalah 5:2. Jika selisih uang mereka adalah 33.000, maka hitunglah A masing-masing, B uang jumlahnya. Nah, di sini yang diketahui bukan lagi jumlah yang seperti yang tadi ya, tapi di sini yang diketahui sekarang selisih uang mereka. Pertama kita cari dulu uang Inka. Uang Inka itu perbandingan Inka kan 5, berarti kita tulis 5 per selisih perbandingan. Berarti kalau selisih perbandingan kita selisihin. 2 sama 5 ini selisihnya 3. Berarti kita tulis di sini
5 dikurang 2 dikali nominal yang diketahui, selisih mereka adalah 33.000. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 55.000. Ini bisa kita sederhanain, dicoret jadi 1, 33 dicoret jadi dibagi 3 itu 11. Maka 5 kali 11 itu 55, nolnya masih 3 ya, jadi 55.000. Kemudian kita cari uang nawa. Uang nawa berarti perbandingannya pakainya perbandingan nawa. Perbandingan nawa itu 2, berarti 2/3 dikali 33.000. Hasilnya 22.000. Di sini sama ya seperti yang di atas, dibagi, maka hasilnya 22.000. Selanjutnya kita mau mencari jumlah uang mereka. Nah, pertama-tama ada 2 cara nih. Yang cara pertama kita cari dulu uang inka seperti tadi, uang nawa seperti tadi, dan 55 dengan 22.000 ini kita jumlahkan. Berarti ketemunya berapa? 77.000. Nah, untuk cara kedua ini, kita tidak perlu untuk mencari uang inka atau uang nawa terlebih dahulu. Semisal nanti soalnya itu langsung menanyakan jumlah uang mereka. Jadi, kalau yang ditanya jumlah, maka yang di atas juga harus yang ditanya, yaitu jumlah perbandingan. Jumlah perbandingannya berapa ini? 5/2, berarti jumlahnya 7. Per selisihnya, karena yang diketahui selisih uang mereka. Selisihnya tadi 3 dikali nominal selisihnya berapa? 33.000. Maka kita tuliskan seperti ini. 7 dibagi 5 dikurangin 2 kali 33. 7 ini kita dapat dari tadi ya, perbandingannya di jumlah. 5 ditambah 2. Hasilnya 77. Sama ya? Seperti itu. Lanjut untuk soal selanjutnya. Perbandingan uang Arman, Ahmad, dan Tardi berturut-turut 4/3/6. Dan diketahui uang Rahmat. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah uang Rahmat aja. Bukan jumlah, bukan selisih. Nah, kita cari dulu yang pertama, jumlah uang mereka. Berarti yang ditanya jumlah, berarti yang atas jumlahnya dibagi yang diketahui. Yang diketahui punya siapa? Punyanya si Rahmat, dikali nominalnya Rahmat, nanti berarti dikali sama 18.000. Nah, kita tuliskan seperti ini, perbandingan jumlah, berarti 3 perbandingan ini kita jumlahkan semua. Ini ya, kita jumlahkan semua. 3 tambah 6 tambah 4. Dibagi perbandingannya Rahman. Rahman itu kan yang tengah, berarti yang ini ya, yang 3. Kali nominalnya si Rahman, 18.000. Oke, kita dapat nilai seperti ini. Ini kita bisa sederhanain, dibagi 3 dapat 1, ini dibagi 3 dapat 6. Oke, 6 kali 13 itu 78.000. Oke, selanjutnya jika ditanyanya selisih uang Arman dan Tardi, berarti gimana? Berarti yang ditanya selisih ya kita tulis selisihnya. Selisihnya siapa? Maaf ya, ini selisih uang Arman dan Tardi. Nah, uang Arman sama Tardi, berarti kita tulis selisihnya si Arman sama Tardi berapa? Arman itu 4, Tardi itu 6, berarti selisihnya 6 dikurangi 4, berarti masih berapa? Masih 2. Terus yang di sini diketahui perbandingan Rahman, karena yang diketahui tadi si Rahman ya, berarti nanti per 3 dikali nominalnya 18.000. Kita tuliskan seperti ini. Oke, lanjut. Berarti jadi 2/3 kali 18.000. Oke. Hasilnya selisih mereka adalah 12.000 ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya adalah kelereng Udin dan Eka itu 2/3. Sedangkan kelereng Eka banding Angga itu 4/5. Jumlah kelereng mereka bertiga ada 70 buah. Jumlah kelereng Eka berapa? Berarti yang ditanyain si Eka nih. Nah, si Eka, tapi si Eka itu di sini ada perbandingannya, di sini juga ada perbandingannya. Berarti kita pakai angka 3 atau pakai angka 4.
Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita harus jadikan satu terlebih dahulu perbandingannya. Yang pertama tadi kita ketahuin perbandingan EK itu 2:3. Terus yang kedua perbandingannya EK banding Angga. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Kenapa harus seperti ini? Di duanya itu ada EK, berarti EK-nya harus ditulis segaris seperti ini ya. Nah, jadi si EK harus ditulis segaris seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan kalikan silang. Jadi nanti perbandingannya Udin itu hasil dari 2 kali 4. Sedangkan perbandingannya EK itu hasil dari 3 kali 4. Sedangkan Angga itu hasil dari 3 kali 5. Nah, hasilnya seperti ini. Udin itu 2 kali 4, berarti 8, EK 12, dan Angga 15. Oke, setelah kita dapat seperti ini, yang di sini sudah tidak dipakai. Sekarang kita fokus dengan perbandingan yang seperti ini. Dan kita kerjakan seperti soal yang sebelumnya tadi. Oke, yang ditanya kelereng EK, berarti perbandingan kelereng EK dulu ya. Per jumlah perbandingan. Kenapa? Karena yang diketahui di sini adalah kelereng mereka bertiga adalah 70. Berarti pernya ini jumlah ya, karena 70 ini milik ketiga-tiganya. Dikali nominal yang diketahui. Nominal yang diketahui adalah 70 buah. Oke, kita tuliskan seperti ini. EK itu kan di sini 12 ya. Berarti kita tulis 12 dibagi jumlah perbandingannya. Ada 8, 12, sama 15. Itu kita jumlahkan semua dikali 70 buah. Hasilnya 12/35 kali 70. Ini dapat 1, ini dapat 2 ya teman-teman. Jadi 12 kali 2 itu 24 buah. Lanjut ke soal selanjutnya. Jika 3 liter bensin dapat menempuh 35 km, maka jika suatu kendaraan menghabiskan 9 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah titik-titik. Nah, di sini berarti ketika 3 liter bensin itu menempuh 35, otomatis ketika bensin yang kita gunakan lebih banyak, maka jarak yang kita tempuh akan juga semakin banyak. Berarti kita masuk ke perbandingan senilai. Karena di sini 3 liter itu 35, otomatis kalau 9 liter pasti di atas 35. Berarti sebanding ya, ini kecil, sini juga kecil, sini lebih besar, sini juga lebih besar nanti. Nah, ingat ya pada slide sebelumnya, bahwa perbandingan senilai itu kalau A-nya di atas, X-nya di atas, ini ya, A-nya di atas, X-nya di atas. Berarti nanti ketika kita tulis 3 di atas, berarti yang 35 juga harus di atas. Ketika yang 9 liter kita tulis di atas, berarti yang X juga harus ditulis di atas. Nah, kita tuliskan seperti ini. 3/9 sama dengan 35 per X. Udah sama ya seperti perbandingan yang di sini. Selanjutnya kita hitung. Hitungnya bagaimana caranya? Yaitu dengan dikali silang. Yang 3 sama X, yang 9 dikali sama 35. Kemudian kita peroleh 3X sama dengan 35 kali 9. Berarti 3X sama dengan 315. Maka X-nya itu 315 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena 3 ini mau kita pindah. Kalau di sini bentuknya perkalian, kalau kita pindah ke sini, maka bentuknya jadi pembagian. Berarti hasilnya adalah 105 km. Nah, untuk cara ini, kita harus menghitung angka yang lumayan besar ya teman-teman. Jadi, bagaimana caranya kita untuk menghitung angka yang lebih kecil? Jadi, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghitung angka yang besar. Nah, berarti caranya kita sederhanakan. Karena ini tadi perkalian silang, maka yang atas harus dibagi dengan yang bawah, atau yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, tapi yang sama-sama di atas maupun sama-sama di bawah.
Jadi kita sederhanain. 3 dengan 9 itu bisa dibagi jadi 1, ini jadi 3. Nah, terus yang 35 sama 3 bisa disederhanain nggak? Nggak bisa ya, karena ini nanti dikali, bukan dibagi. Maka sekarang sudah tidak ada yang bisa disederhanain, maka kita kali silang. 1 kali X itu X, dan 35 kali 5. Maka ketemulah X-nya adalah 105. Nah, udah sama ya? Oke. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sebuah gedung diperkirakan akan selesai dalam waktu 50 hari. Bila dikerjakan oleh 100 orang, namun pemilik gedung ingin menyelesaikan dalam waktu 40 hari. Berapakah banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, ini jika ada 50 hari, itu harus dikerjakan oleh 100 orang. Berarti kalau kita butuhnya waktu itu lebih cepat, berarti orangnya harus lebih banyak. Maka ini masuk ke perbandingan berbalik nilai atau perbandingan terbalik. Nah, ini ya, ketika ada 50 hari, maka dikerjakan oleh 100 orang. Berarti ketika 40 hari, otomatis ini akan lebih dari 100 orang. Nih ya, berarti kita harus nambah berapa gitu ya. Ingat tadi perbandingan terbalik. Ketika A-nya di atas, maka miliknya B yang di atas. Nah, berarti ketika nanti 50-nya yang di atas, berarti yang di atas sebelah kanannya adalah yang X. Seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. 50 hari sama dengan X-nya, dan 40 harinya sama dengan yang 100-nya. Nah, setelah ini sama seperti yang slide sebelumnya ya, kita akan sederhanakan. Nah, ini kita coret aja nolnya ya. Kita coret nolnya. Nah, karena ini dikali silang, berarti X dikali 4 dan 5 dikali 100. Nah, otomatis 5 tidak boleh disederhanakan dengan 100 ya. Berarti yang boleh disederhanakan 5 dengan X atau 4 dengan 100. Tapi X sama 5 tidak boleh, karena X yang akan kita cari. Jadi yang kita sederhanain adalah 4 dengan 100. 4 tuh kalau dibagi 4 kan dapatnya 1 ya. Sedangkan 100 kalau dibagi dapatnya 25. Maka kita tuliskan seperti ini. Maka 1 dikali X itu ketemulah X, sedangkan 5 kali 25, kita tuliskan seperti ini ya, 25 kali 5, maka ketemulah 125. Maka 40 hari ini diselesaikan oleh 125 orang. Berarti di soalnya banyak tambahan pekerja. Berarti yang harus ditambah berapa orang? Kalau awalnya 100 dan yang dibutuhin 125, berarti kita menambah 25 orang. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga dengan adanya video materi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.